Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Nama saya Oscar Alvin Wijaya dengan NIM 235314172. Saya Yusuf Lebih Hadewa dengan NIM 235314194. Jadi di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu untuk tugas UTS 1 Data Analis di Kementerian Kesehatan. Berikut videonya, selamat menonton. Baik, kita mulai yang pertama, yaitu audit data dan asesmen kualitas. Yang pertama, identifikasi satu missing values. Dari 11 kolom yang tersedia, terdapat 2 kolom yang bernilai kosong, yaitu AHA dan imunisasi, yang dimana persentase missing values per kolomnya yaitu AHA 12,22% dan untuk imunisasi 11,11%. Dan kedua, outlier. Deteksi outlier dilakukan menggunakan metode IR atau interquartile range dengan batas 1,5 kali IQR di bawah I1 dan di atas I3. Dari 9 kolom numerik yang diperiksa, hanya kolom kasus ISPA yang memiliki outlier statistik. Berikut hasil outliernya, dan ini untuk ISPA-nya yaitu 2,22, yang dimana kasus ISPA memiliki 4 outlier ekstrim, yaitu di daerah Kalimantan Timur pada 2015 yang berjumlah 1.264,405 kasus. Yang kedua di Riau pada 2017 yaitu 1.018,296 kasus. Selanjutnya di Sumatera Barat pada 2017 yaitu 104,250 kasus. Yang terakhir di Jawa Timur pada 2023 yaitu sejumlah 1.013,178.000 kasus. Yang ketiga yaitu inkonsistensi data. Pemeriksaan inkonsistensi data dilakukan pada beberapa dimensi, yaitu nilai logis, misalnya imunisasi lebih dari 100%, duplikasi baris, dan kelengkapan panel data. Yang dimana di sini terlihat yang diharapkan yaitu 180 baris, yang ada 180 baris dengan status lengkap. Dengan inkonsistasi nilai AHA harusnya 60-80 tahun, baris dengan AHA tidak wajar. Dan inkonsistasi nilai imunisasi harusnya 0-100%, namun dengan baris imunisasi lebih dari 100% sampai dengan 0. Dengan temuan inkonsistasi tidak ada nilai imunisasi lebih dari 100%, AHA di luar rentan wajar, maupun angka kematian negatif, yaitu nilai numerik secara umum konsisten. Tidak ada baris duplikat tahun maupun provinsi unik semua. Panel data lengkap 12 provinsi kali 15 tahun sama dengan 180 baris. Penurunan AHA tiba-tiba yang terjadi kemungkinan disebabkan oleh nilai imputasi atau perubahan metodologi pengukuran BPS. Selanjutnya B, jelaskan yang pertama dampak terhadap analisis, yaitu missing values AHA sebesar 12,22% missing. Kolom kunci untuk analisis angka harapan hidup. Jika dibiarkan, perhitungan mean, trend, dan korelasi dengan imunisasi akan bias. Yang kedua, imunisasi sebesar 11,11% missing. Variabel independen utama missing yang tersebar acak di berbagai provinsi dan tahun dapat mengurangi statistical power analysis korelasi. Selanjutnya untuk pola missing bersifat MAR atau missing at random, karena tersebar tidak
terkonsentrasi pada satu provinsi atau periode waktu tertentu. Hanya untuk outlier pada kasus ISPA dapat menaikkan nilai mean secara signifikan dan mempengaruhi analisis kontribusi penyakit terhadap kematian. Yang kedua, apabila tidak ditangani, model regresi atau prediktif akan bias ke arah nilai ekstrim dan kehilangan referensivitas. Hanya keempat, outlier diduga mencerminkan kejadian luar biasa atau KLB, bukan kesalahan pencatatan data. Hanya inkronisasi data relevan, bersih, dan inkronisasi logis, sehingga fokus penanganan cukup pada missing values dan outlier. Hanya yang kedua, strategi penanganan yang dipilih. Untuk strategi pertama yaitu missing values, imputasi median per provinsi, grup use media informasi median dipilih karena lebih prop terhadap outlier dibandingkan mean, dan penggunaan kelompok provinsi menjadi variasi antar wilayah. Hanya outlier pada penelitian 5-95 untuk kasus ISPA, agar nilai ekstrim ditekan ke batas wajar tanpa penghapusan baris data. Inkronisasi data berdasarkan hasil audit tidak ditemukan inkronisasi signifikan seperti nilai tidak logis, duplikasi data, maupun ketidaksesuaian struktur panel. Seluruh data sudah konsisten dan lengkap, 12 provinsi kali 15 tahun. Oleh karena itu, strategi yang dilakukan difokuskan pada filosofi dan standarisasi ringan, seperti memastikan tipe data sesuai, konsistensasi penamanan provinsi, serta kelengkapan kombinasi tahun provinsi. Selain itu, dilakukan pengecekan tren anomali, misalnya penurunan AHA drastis, sebagai bentuk kontrol kualitas data. Karena data sudah relatif bersih, tidak diperlukan perbaikan khusus, sehingga penanganan difokuskan pada missing values dan outlier. Hanya lanjut ke nomor 2, yaitu strategi dan cleaning. Yang pertama yaitu teknik imputasi atau mean, median, atau lainnya. Metode yang dipilih yaitu group wise median imputation. Imputasi dilakukan menggunakan media per provinsi atau per group wise median imputation. Untuk setiap nilai yang hilang digantikan dengan median nilai kolom tersebut dari provinsi yang sama sepanjang semua tahun tersedia. Alasan pemilihan metode median per provinsi yaitu median tidak diterpengaruhi outlier, lebih fokus dari mean. Imputasi per provinsi mempertahankan kreativitas geografis, cocok untuk data kesehatan yang sering skewed. Untuk B, penanganan outlier, hapus atau when zone transformasi. Outlier pada kolom kasus ISPA ditangani menggunakan teknik Winsorizing dengan batas persentil ke-5 dan ke-95. Nilai di bawah P5 dinaikkan ke nilai P5 dan nilai di atas P95 ditekan ke nilai P95, yaitu 48.350 kasus. Alasan pemilihan Winsorizing yaitu mempertahankan jumlah baris, tidak ada yang dihapus, mengurangi pengaruh nilai ekstrim tanpa menghilangkan informasi, lebih konservatif dibandingkan log transform untuk data kesehatan. Ini untuk contoh datanya. Dan ini untuk kuartilnya. Hanya kita melakukan normalisasi. Metode yang dipilih yaitu min-max normalization. Normalisasi min-max diterapkan pada seluruh kolom numerik.
untuk mengubah skala semua variabel ke rentan 0 atau 1. Ini diperlukan agar variabel dengan skala berbeda, misalnya penduduk jutaan versus imputasi persen, dapat dibandingkan secara adil dalam analisis maupun visualisasi dashboard. Alasan pemilihan min-max scaling yaitu menghasilkan nilai dalam rentang 0 atau 1 dengan tujuan mudah dibandingkan. Cocok untuk visualisasi radar atau speeder chat antar provinsi. Dan terakhir, mempertahankan distribusi relevan antar nilai. Ini setelah pengubahan ke bentuk min-max. Hanya nomor 3, analisis deskriptif mendalam. A. Apakah peningkatan tenaga medis seluruh menurunkan angka kematian? Jawabannya, analisis korelasi persen antara tenaga medis dan angka kematian menghasilkan relasi R sama dengan min 0,0846 secara urgent. Nilai ini sangat lemah dan mendekati 0, yang berarti peningkatan tenaga medis tidak secara konsisten dan otomatis menurunkan angka kematian di semua provinsi. Untuk kesimpulan, secara nasional kolerasi tenaga medis dengan angka kematian sangat lemah. Hubungan yang diharapkan lebih banyak tenaga medis atau lebih sedikit kematian, itu harapannya. Ini mengindikasi bahwa faktor lain seperti kualitas kesehatan, aksesibilitas, distribusi tenaga medis, dan kondisi sosial ekonomi berperan lebih besar. Kebijakan penambahan tenaga medis jika tidak cukup harus disertai perbaikan tata kelola dan pemerataan distribusi. Jadi untuk kolerasi tenaga medis versus angka kematian di semua provinsi dari antara 2010 sampai 2024. Dan ini untuk tren tenaga medis versus angka kematian. Untuk B, provinsi mana yang tidak efisien, tenaga medis tinggi tapi kematian tetap tinggi. Analisis efisien dilakukan dengan membagi provinsi ke dalam 4 kuadran berdasarkan median rata-rata tenaga medis, yaitu 97,744 dan median angka kematian 10,80. Ini untuk efisiensi provinsi dari 2010 sampai 2024. Dan itu untuk provinsi tidak efisien, tenaga medis tinggi dan kematian tetap tinggi di Jawa Timur, Bali, dan Jawa Tengah. Provinsi tidak efisien, tenaga medis tinggi, kematian tetap tinggi. Sudah saya sebutkan tadi, yaitu di Jawa Timur dengan tenaga medis sebesar 78.22,1066667 dan angka kematian 11.100.000 kematian. Dan selanjutnya di Bali dengan tenaga medis sebesar 83.95.000, angka kematian 11.054.000. Dan di Jawa Tengah dengan tenaga medis 91.75.000 dengan angka kematian 12.075.333 kematian. Hanya penyakit mana yang paling berkontribusi terhadap kematian? Di sini dari diagram terlihat ISPA dengan kontribusi kematian paling tinggi, penyebab kematian paling tinggi. Selanjutnya diabetes dan hipertensi. Apakah imunisasi berpengaruh terhadap peningkatan AHA?
Hasil analisis menunjukkan bahwa imunisasi berpengaruh positif terhadap AHA. Hal ini terlihat dari nilai kolerasi persen yang positif, R lebih dari 0 dan signifikan, P kurang dari 0,05, serta didukung oleh kolerasi permaan. Scatter plot menunjukkan tren meningkat, di mana semakin tinggi cakupan imunisasi semakin tinggi AHA. Selain itu, kelompok dengan imunisasi tinggi memiliki rata AHA lebih tinggi dibandingkan rendah. Ini untuk scatter plotnya berdasarkan kelompok cakupan imunisasi. Ini untuk imunisasi tinggi dan ini untuk imunisasi rendah. Halnya, identifikasi minimal 2 anomali data dan jelaskan kemungkinan penyebabnya. Untuk anomali 1, menunjukkan ekstrim kasus ISPA di Kalimantan Timur pada 2015. Dengan penyebabnya, kebakaran hutan besar pada 2015 di Kalimantan, kabut asap masif. Itu mungkin penyebabnya. Hanya puncak El Nino pada 2015 dan sampai 2016 memperburuk kualitas udara. Lainnya bias juga error pelaporan per entry data. Selanjutnya anomali 2 di Sumatera Barat pada 2017 sampai kasus ISPA sangat tinggi. Untuk penyebabnya kemungkinan dampak kebakaran hutan Sumatera pada 2017 dan perubahan sistem pelaporan penyakit dan outbreak musiman yang tidak biasa. Ini untuk diagramnya yang pada 2014 sampai 2016 tinggi, dan untuk anomali 2 pada 2016 sampai 2018 tinggi. Jadi berikut adalah untuk nomor 4 yaitu dashboard dari dataset Kesehatan Nasional Indonesia dari tahun 2010 sampai 2014. Kurang lebih untuk tampilan dashboard kami seperti ini. Di dashboard kami terdapat data untuk rata-rata AHH, rata-rata kematian, rata-rata imunisasi, rata-rata tenaga medis, dan rata-rata ISPA per provinsi. Lalu selanjutnya terdapat juga pengaruh tenaga medis terhadap angka kematian. Jadi di sini bisa kita lihat kalau Provinsi DKI Jakarta memiliki rata-rata tenaga medis yang tinggi dan juga rata-rata kematian yang rendah, di mana dia berbanding sesuai dengan angka tenaga medis dan angka kematian. Lalu untuk Provinsi Jawa Tengah, dia memiliki rata-rata angka tenaga medis yang tinggi, tapi angka kematiannya dia juga tinggi. Nah, itu berbanding terbalik dengan yang seharusnya. Di sini juga ada pengaruh imunisasi terhadap AHH, di mana kita tahu kalau imunisasi itu berpengaruh dengan AHH, angka hidup. Dapat dilihat di sini per provinsi. Dari Provinsi Jawa Timur, dia memiliki angka imunisasi yang tinggi dan juga AHH yang tinggi. Nah, di sini juga ada trend line. Trend line-nya itu dapat dilihat menaik, yang menandakan kalau si imunisasi ini tuh berpengaruh baik terhadap angka AHH tadi. Di sini juga ada tren angka AHH dengan angka kematian per tahun. Dapat kita lihat
Untuk yang biru muda adalah angka AHA dan biru tua adalah angka kematian dari tahun ke tahun. Seperti ini dapat dilihat angkanya, di mana misal di angka 2020 itu angka kematiannya di angka 113 dan angka AHA-nya di 812. Lalu dapat dilihat juga pie chart untuk kasus penyakit yang ada di Indonesia ini. Ada kasus ISPA, hipertensi, dan diabetes. Dapat dilihat kalau ISPA ini tuh sebagai penyumbang dengan penyakit terbanyak di Indonesia ini dari tahun 2010 sampai tahun 2024. Maaf, ini salah. Seharusnya tahun 2024. Dari pie chart ini dapat dilihat juga kalau dari per provinsi, misal kita pilih provinsi Yogyakarta. Nah, di Yogyakarta ini dapat dilihat untuk ISPA ini masih menjadi penyumbang tertinggi sama dengan DKI Jakarta, di mana hampir 50 setengahnya sendiri. Misal kita buat di Papua, di mana masih ISPA yang paling tinggi. Seperti itu, dan insight yang didapat itu tuh yaitu kualitas kesehatan di Indonesia ini tuh masih belum merata per provinsi, karena di mana peningkatan imunisasi terbukti berkontribusi terhadap peningkatan angka harapan hidup. Namun tingginya jumlah tenaga medis ini tuh belum secara langsung menurunkan angka kematian seperti yang saya jelaskan tadi. Dan dominasi kasus ISPA menunjukkan bahwa faktor lingkungan, khususnya kualitas udara, menjadi tantangan utama dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kalau ISPA ini masih menjadi penyumbang terbesar lah di data kesehatan nasional Indonesia ini. Untuk penjelasan dashboard kami kurang lebih seperti itu, dan untuk tampilannya, fitur-fiturnya kurang lebih seperti itu. Selanjutnya adalah nomor 5, yaitu rumuskan insight dan rekomendasi kebijakan. Di sini diminta 5 insight penting. Berikut adalah 5 insight yang kami dapat. Yang pertama adalah tenaga medis banyak itu tidak menentukan angka kematian rendah. Korelasi antara tenaga medis dan angka kematian sangat lemah, yang berarti menambah jumlah tenaga medis itu tidak secara otomatis langsung menurunkan angka kematian. Faktor kualitas layanan, distribusi geografis, dan infrastruktur pendukung lebih menentukan efektivitas pelayanan kesehatan. Lalu yang nomor 2 adalah provinsi tidak efisien butuh evaluasi serius. Provinsi Bali, Jawa Tengah, dan Jawa Timur termasuk kategori tidak efisien karena provinsi tersebut memiliki angka tenaga medis yang di atas rata-rata nasional, namun angka kematiannya itu tetap tinggi. Jadi ini tuh mengindikasikan masalah pada distribusi tenaga medis, tata kelola rumah sakit, ataupun faktor sosial ekonomi yang belum tertangani. Lalu yang nomor 3 itu adalah imunisasi berkontribusi positif terhadap AHH. Cakupan imunisasi berkolerasi positif dengan angka harapan hidup atau AHH. Provinsi dengan imunisasi di atas 80% memiliki AHH rata-rata lebih tinggi. Nah, namun konsistensi cakupan masih menjadi tantangan karena beberapa provinsi mengalami fluktuasi besar antar tahun yang mengindikasikan masalah supply chain vaksin. Lalu yang selanjutnya, nomor 4, kebakaran hutan bertambah nyata pada ISPA. 3 provinsi yang mencakup Kalimantan Timur, Riau, dan Sumatera Barat mengalami lonjakan kasus ISPA yang melebihi di angka 100.000 kasus pada tahun 2015 sampai 2017. Bersamaan dengan krisis karhutla berskala nasional,
ISPA tetap menjadi penyakit dengan prevalensi tertinggi dengan rata-rata 33,042 kasus per provinsi atau per tahun, dan dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat memerlukan strategi mitigasi jangka panjang. Lalu yang terakhir nomor 5, dominasi penyakit ISPA. Penyakit pernapasan khususnya ISPA menjadi kontributor terbesar terhadap beban kesehatan di Indonesia dibandingkan penyakit lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan, terutama kualitas udara, memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan masyarakat dan menimbulkan dampak yang luas. Lalu yang B itu rekomendasi kebijakan berbasis data. Yang poin pertama adalah sistem evaluasi efisien tenaga medis. Jadi Kementerian Kesehatan perlu mengembangkan indeks efisiensi layanan kesehatan atau IELK per provinsi yang mengukur output kesehatan per unit tenaga medis. Provinsi tidak efisien mendapat pendampingan khusus untuk audit tata kelola dan distribusi tenaga medis. Lalu untuk nomor 2, integrasi data lingkungan dalam SKN. Integrasi data kualitas udara atau ISPU dan titik api kebakaran ke dalam sistem kesehatan nasional sebagai early warning system. Saat ISPU memasuki kategori berbahaya, nanti secara otomatis akan mengaktifkan protokol peningkatan kapasitas layanan ISPA di wilayah-wilayah yang terdampak dan distribusi masker N9 ke masyarakat rentan guna untuk mencegah banyaknya yang terkena penyakit ISPA. Lalu yang ketiga itu percepatan pemerataan angka harapan hidup atau AHH melalui paket intervensi terpadu di daerah tertinggal. Jadi berdasarkan data, terdapat disparitas AHH antar provinsi hingga sekitar 9 tahun di mana Papua, Sumatera Utara, dan Riau konsisten berada di bawah rata-rata nasional. Serta cakupan imunisasi di Riau masih di bawah 75%. Oleh karena itu ditetapkan target peningkatan AHH minimum menjadi 68 tahun pada tahun 2030. Upaya ini dilakukan melalui intervensi terpadu yang mencakup peningkatan cakupan imunisasi hingga minimal 90%, perbaikan sanitasi air bersih, serta penguatan program gizi ibu dan anak. Selain itu diperlukan juga perbaikan sistem pencatatan sipil khususnya di Papua agar data AHH lebih akurat dan dapat mendukung perencanaan kebijakan. Praktik terbaik dari provinsi dengan kinerja baik seperti Jawa Barat juga dapat dijadikan acuan untuk mempercepat peningkatan AHH di wilayah tertinggal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya dimaafkan. Terima kasih.